karena orientasi seksual saya yang berbeda. Saya gay dan kebetulan juga saya bersekolah di sekolah teologi dan saya juga sekarang sudah ditabiskan jadi pendeta. Namun karena orientasi seksual saya akhirnya untuk saat ini saya belum boleh melayani. Ketika kita sudah bisa menghargai orang lain, maka secara tidak langsung kita juga menghargai diri kita sendiri. Karena kita tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna. Halo teman kompak, jumpa lagi bersama podcast Balu, podcast orang muda lintas agama. Bersama saya Sisma. Kayaknya ini hari beta baru kali kedua podcast di sini. Nah teman-teman kompak, ini hari kita kedatangan bintang tamu. Kayaknya langsung sah perkenalan. Kita baru nanti panjang guys. Halo Kak Ciko. Halo. Nama saya Ciko. Saya dari IMOF, Independent Men of Lobamora. IMOF, Independent Men of Lobamora. Men of Lobamora. Kak Ciko bisa cerita kok, IMOF ini itu komunitas kok atau organisasi yang kayak mana begitu? Ya, jadi IMOF ini adalah salah satu organisasi yang ada di Kupang yang memayungi teman-teman LGBT yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi IMOF ini berdiri sejak tahun 2010 dan sampai dengan saat ini yang menjadi ketua dari IMOF adalah Kak Rido Herewila, dan kebetulan saya adalah sekretaris dari IMOF. Keren. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi ataupun berkaitan dengan hal-hal menyangkut organisasi itu biasa saya yang kerjakan. Oke, Kak Ciko. Jadi Kak Ciko sekretaris IMOF. IMOF. Oke. Nah, teman-teman, ini hari itu kita tuh Kak Ciko. Ini hari itu kita tuh bahasnya tentang gender, keberagaman gender. Tapi kan keberagaman namanya gender kan kayaknya banyak lah, sudah tahu begitu. Cuman beta tuh pikir beta mau dengan Kak Ciko tuh kita bercerita tentang karena kan pas juga Kak Ciko dari IMOF. Jadi kemana nih Kak Ciko? Mungkin Kak Ciko ada nih cerita-cerita dengan kotong. Kalau di stereotip di gender tuh stereotipnya itu kan kalau laki-laki tuh harus ya maco, kuat begitu lah. Terus kalau perempuan tuh yang harus yang lembut, pokoknya harus yang gemayu. Nah pas tadi kecil tuh ada cerita LGBT dan itu kan pasti kan beda tuh. Itu suka stereotipnya beda lagi nih. Nah ini keren kecil. Ya, jadi kalau kita bicara soal keberagaman gender dan seksualitas itu sebenarnya cukup complicated ya, cukup rumit ya kalau misalnya kita tidak memahami dengan baik apa itu ekspresi gender, apa itu identitas gender, apa itu orientasi seksual, apa itu karakteristik seksual, itu juga harus kita tahu kayak gitu. Nah, kalau bicara soal keberagaman gender, apalagi berkaitan dengan soal ekspresi gender khususnya, itu kan kebanyakan kan kalau berdasarkan penilaian dari masyarakat itu kan kalau misalnya mereka melihat teman-teman yang memiliki identitas gender yang berbeda. Kalau saya kasih contoh teman-teman waria atau teman-teman transpuan, ada juga teman-teman transpria atau biasa kita bilang transmen. Beda lagi. Itu kalau transpuan atau waria itu kan dia dari male to female. Jadi dari laki-laki ke perempuan. Sedangkan kalau untuk teman-teman transpria atau biasa dibilang priawan atau biasa dibilang transmen, itu mereka dari female to male, dari perempuan ke laki-laki kayak gitu. Jadi jadi kayak maksudnya NDF ya, kayak laki-laki ataupun perempuan orientasi seks yang berbeda, jadi bukan berarti karena
dia perempuan nih, dia suka dengan ini sesama jenis dengan perempuan, bukan berarti dia yang harus jadi laki-laki begitu ya. Kayak bisa saja memang dia penampilannya perempuan, ya kayak contohnya begitu ya. Ya itu kayak itu memang sih banyak sih, karena kan orang pikir kalau lu gay, nah berarti lu perempuan, lu belum penampilan kayak banci lah kalau bahasa kasarnya orang kan waria begitu Kak, padahal nih beda deh, memang penampilannya dia laki-laki. Iya, jadi kalau bicara soal ekspresi gender itu kan, kalau kita tahu ekspresi gender itu kan ada 3, feminin, maskulin, sama androgini. Androgini. Iya. Kayaknya beta itu biasa orang bilang andro kayak gitu. Nah kalau feminin itu kan yang kayak kemayu, harus lemah lembut, perempuan kayak gitu. Terus kalau maskulin yang harus jantan, yang harus kuat gitu ya. Yang harus kuat kayak gitu. Itu beberapa orang kan selalu menilai bahwa yang maskulin itu pasti macho, kuat kayak gitu-gitu. Kalau feminin harus lemah lembut, harus kemayu, harus pokoknya tidak boleh kasar kayak gitu. Nah kalau androgini itu dia adalah salah satu ekspresi gender yang dalam suatu kondisi tertentu dia bisa jadi feminin, tapi dalam suatu kondisi tertentu dia bisa jadi maskulin kayak gitu. Kalau misalnya kita kasih contoh, ada beberapa model fashion kalau di luar negeri itu ada laki-laki yang dia disebut sebagai androgini kayak gitu. Karena walaupun dia tampilannya laki-laki, tapi dia bisa ikut fashion show untuk berperan sebagai seorang yang feminin, atau dia juga bisa berperan sebagai yang maskulin kayak gitu. Androgini, beta kayaknya yang ini ya, yang mungkin agak sedikit jarang dengar yang androgini, tapi mungkin kayaknya kotong lihat sih, mungkin ada kotong teman-teman yang begitu, yang memang seperti itu, tapi kotong selalu tahu di istilah yang kotong tahu, mungkin banyak yang kita tahu saja, dua orientasi seks saja berbeda begitu. Nah mungkin gini Kak, kan kalau biasanya tuh Kak, jangankan ini teman-teman LGBT kita saja yang sekarang saja, memang sekarang sih memang kesetaraan gender sudah banyak dibicarakan. Jangan yang kelompok rentan yang kayak perempuan begitu, kadang saja masih secara umum ya masih merasa diskriminasi, apalagi teman-teman yang LGBT begitu. Nah mungkin pengaruh tidak? Pasti beta pikir sih pasti banyak contoh sih, cuma mungkin dari kakak sendiri pengaruhnya di karirnya kakak mungkin, atau pendidikannya kakak, atau hak-haknya kakak tuh kemana? Mungkin beta bisa cerita sedikit gambaran secara umum ya. Kalau untuk teman-teman yang identitas gendernya transpuan ataupun yang transpria, itu memang karena dari looknya, penampilannya kan udah ketahuan tuh kalau dia tuh waria kayak gitu kan. Terus kalau teman-teman yang transmen atau priawan atau transpria itu juga kelihatan kan dari looknya bahwa dia itu transmen gitu. Nah untuk orang-orang yang seperti ini kadang-kadang cukup sulit atau susah mendapatkan akses pekerjaan karena identitas gendernya itu, karena mereka waria. Contoh, selama ini kan kita tahu bahwa teman-teman waria itu cuman berkutat hanya di dunia salon, hanya di dunia MUA. Apakah kita tidak pernah melihat teman-teman waria itu bekerja di lini yang lain kayak gitu, selain dari salon dan MUA kayak gitu? Terus kayak contoh itu berbeda jauh ya antara teman-teman transpuan atau waria ini dengan teman-teman yang priawan atau transpria ini, transmen ini. Nah, yang yang bikin mereka agak selisih kan konstruksi sosial yang ada di masyarakat ini, itu seolah-olah mereka lebih istilahnya lebih baik-baik saja jika melihat seorang transmen atau transpria daripada mereka melihat waria
atau transpuan kayak gitu. Jadi stigma dan diskriminasi itu selalu menyorot teman-teman transpuan atau waria ini. Sedangkan kalau untuk teman-teman yang transmen atau yang trans pria ini, mereka tidak begitu dihiraukan, istilahnya mereka tahu nih ini cewek tapi gayanya kayak cowok gitu kan. Karena itu tidak jadi suatu permasalahan gitu. Tapi yang gaya saja. Tapi yang selalu jadi permasalahannya yang teman-teman transpuan waria ini itu yang selalu kadang-kadang jadi permasalahan. Makanya mau nggak mau, mau tidak mau, teman-teman transpuan atau waria ini lebih banyak bekerja di dunia salon seperti itu. Jadi mereka sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan di tempat yang lain. Kayak contoh jadi ASN misalnya, dengan tampilan waria kadang-kadang orang juga kayaknya nggak mungkin deh dia jadi ASN misalnya gitu. Atau jangankan ASN, dia bekerja jadi dokter aja misalnya. Itu juga pasti satu-satu aja. Memang sekarang ini ada salah satu dokter transpuan pertama namanya Allegra Walter. Kalau tahu pernah dengar. Itu di Indonesia. Di Indonesia, di Jakarta dia salah satu transpuan pertama yang berprofesi sebagai dokter. Kayaknya kayak kalau kakak cerita itu tuh beta sih pikirnya tuh kayak teman-teman transpuan ataupun transmen gitu, LGBT lah begitu tuh, mereka tuh usahanya kayak kita tuh yang kayak kata orang sih banyak ini secara umum kan bilangnya kita ini nih yang lurus-lurus ini yang begini nih, kita saja kayak kalau contoh usaha nih, kita kalau usaha satu, mereka tuh kayak usaha harus 5 untuk bisa dapat pengakuan kayak begitu. Nah, Kak Ciko, kalau Kak Ciko sendiri, Kak Ciko backgroundnya itu apa Kak? Maksud kayak mungkin itu kan tadi kan secara umum, mungkin ya kalau Kak Ciko cerita, Kak Ciko pengalaman begitu, kalau Kak Ciko sendiri lah itu dari mana gitu selama ini, sejauh inilah yang Kak Ciko rasa. Kalau saya sendiri, saya juga punya cukup pengalaman yang yang cukup complicated ya, karena di satu sisi karena orientasi seksual saya yang berbeda, saya gay, dan kebetulan juga saya bersekolah di sekolah teologi, dan saya juga sekarang sudah ditabiskan jadi pendeta. Namun karena orientasi seksual saya akhirnya untuk saat ini saya belum boleh melayani karena status kependetaan saya ditangguhkan kayak gitu. Nah itu memang salah satu bentuk istilahnya diskriminasi yang saya sendiri alami khusus untuk saya sebagai seorang gay ya. Karena kalau kita bicara soal teman-teman gay atau teman-teman lesbian atau teman-teman biseksual itu kan tidak kelihatan kayak gitu. Kalau misalnya ada orang tuh yang ekspresi gendernya misalnya dia laki-laki nih, tapi dia kemayu kayak gitu kan. Nah itu kan juga belum tentu bahwa dia itu gay, pasti gay kayak gitu. Saya kasih contoh misalnya dokter siapa? Yang tadi nih? Yang bukan dokter Boyke. Dokter Boyke. Dia itu kan heteroseksual, tapi ekspresi gendernya feminin, kemayu gitu. Tapi kan dia heteroseksual kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh yang membuktikan bahwa ekspresi gender seseorang itu tidak bisa dikait-kaitkan dengan orientasi seksualnya kayak gitu. Nah, jadi kembali lagi ke cerita saya. Jadi karena saya seorang gay, akhirnya saya tidak boleh melayani, tidak boleh bekerja sampai dengan saat ini. Gitu. Kan? Maksudnya gimana kalau ketemu secara sosial, saya itu agak bukan berat ya istilah ya, kayak pasti susah lah, pasti setengah mati lah, apalagi kakak teologi itu agama kayak hampir bukan semua agama tuh adalah pembahasannya khusus untuk LGBT. Nah karena kayak beta kalau beta sih pikirnya padahal kan sebenarnya kan
kita nih di negara Indonesia tuh kayak sudah jelas tuh kasih ini ya di dalam undang-undang. Kita bukan ahli hukum biasa, tapi intinya yang beta tahu Indonesia tuh memberikan kotong kebebasan untuk memilih. Artinya sebenarnya oke, orientasi seks kotong, orientasi ini seksnya kita tuh berbeda, tapi kan sebenarnya pendidikan, hak untuk kita mendapatkan pekerjaan kan itu kan memang hak setiap warga negara sih ya, gitu ya kan. Nah, kemana ya? Kan kakak sudah artinya kan sudah ditabiskan menjadi pendeta, tapi kakak masih ditangguhkan. Itu keren. Nah begini Kak, kemana Kak? Kan masih banyak tuh teman-teman yang LGBT, dia itu kayak menyembunyikan menyembunyikan dirinya. Jadi kayak contoh, kalau beta sih lihatnya tuh beberapa contohnya tuh kayak teman-teman yang gay, untuk supaya tidak diketahui ya dia nikahlah dia dengan yang laki-laki, ya nikah dengan perempuan untuk menyembunyikan bahwa sebenarnya dia gay. Nah itu tuh pendapatnya kalau menurut kakak tuh kemana? Ya kan supaya kayak teman-teman lain mungkin juga bisa mengekspresikan itu, atau tapi hak setiap orang kok apa gimana sih? Kalau ini menurut pendapat saya Kak, kalau menurut saya di satu sisi memang itu ada ada dilema ya. Di satu sisi ketika seseorang itu gay atau lesbian ataupun biseksual akhirnya memutuskan untuk menikah, itu seolah-olah dia tidak punya ada jalan lain selain memilih jalan yang lain untuk mendapatkan pengakuan kayak gitu. Mendapatkan pengakuan ini, pengakuan di mata masyarakat, di mata keluarga, bahwa dia ini adalah benar-benar laki-laki atau dia ini benar-benar perempuan kayak gitu. Nah, saya juga tidak bisa menyalahkan atau membenarkan ataupun menyalahkan orang yang melakukan istilahnya dia sudah menyadari bahwa dirinya itu berbeda, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk menikah. Sebenarnya kalau menurut pendapat saya pribadi, karena di satu sisi kita tahu bahwa kita ini udah berbeda dan kita udah istilahnya dewasa, dan kita juga berhak untuk memutuskan apakah saya menikah atau tidak. Itu pun sesuatu hak, kita punya hak kayak gitu. Mau nikah atau tidak pun itu kita punya hak kayak gitu. Nah, ketika kita tahu hak-hak kita, terus kita tahu menyadari keberadaan diri kita, ya harusnya dalam tanda kutip, karena di Indonesia ini kan belum bisa melegalkan pernikahan sesama jenis dan sebagainya seperti itu. Jadi ya seharusnya tidak usah menikah kayak gitu kalau dia sudah menyadari keberadaan dirinya. Karena kenapa saya bilang tidak usah? Karena satu, ya dia membohongi dirinya sendiri. Yang kedua, dia membohongi pasangannya. Dan kebetulan saya juga latar belakangnya dari rohaniwan atau dari teologi, saya cukup mensakralkan pernikahan kayak gitu. Karena menurut saya menikah itu bukan janji kita kepada manusia, tapi janji kita kepada Tuhan bahwa saya akan mendampingi dia sampai saya mati kayak gitu kan. Nah, dan semua agama juga percaya akan itu kayak gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah tahu keberadaan diri kita, terus kita menikah, terus akhirnya mungkin dalam 1-2 alas atau 1-2 kondisi akhirnya ketahuan kayak gitu kan, artinya dia merugikan pasangannya, dia merugikan keluarga pasangannya, dia merugikan keluarganya juga. Dan dia juga terlebih dia merugikan dirinya sendiri kayak gitu. Dan itu tidak gampang untuk bagaimana dia harus menjelaskan ke pasangannya atau menjelaskan ke keluarganya seperti apa, apalagi kalau misalnya itu sampai viral dan orang-orang semua pada tahu, itu pasti jadi hujat habis-habisan kayak gitu kan. Baik kalau itu kayak tertutupi selamanya begitu, tapi kalau tiba-tiba akhirnya ketahuan kan kasihan juga tuh yang sakit kan bukan diri dia sendiri tapi orang di sekitarnya dia. Tuh mendingan jujur nggak sih? Masih apapun itu sih mending jujur ya kan.
Kalau memang tidak mau jujur ya sudah, kamu memutuskan untuk tidak menikah toh. Tidak perlu harus kamu ya untuk mendapatkan pengakuan kamu harus membohongi orang lain kayak gitu atau merugikan orang lain hidup lagi gitu. Kayak orang bilang hidup lagi capek-capeknya, kalau dia bisa lu jalani saja yang bisa dijalani dulu ya begitu kan. Dan kadang-kadang persoalan-persoalan ini yang selalu dijadikan stereotip kayak gitu, kayak misalnya orang gay itu atau orang-orang biseksual itu gara-gara orang gay atau biseksual itu mereka itu menikah karena untuk menutupi identitasnya kayak gitu. Itu yang merugikan orang lain. Jadi selalu dicap bahwa orang gay atau biseksual itu yaitu bisanya cuman membohongi orang, merugikan orang lain kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya cukup membuat masalah untuk teman-teman gay atau teman-teman biseksual yang lain kayak gitu. Jadi bukan hanya dia merugikan dirinya sendiri, tapi dia juga akhirnya bawa-bawa orang yang lain kayak gitu. Itu sih beta nih dulu tuh ini kayak dulu sekali tuh, hanya kan dari Cotton dulu sekolah ya memang sudah lihat tuh ada teman-teman yang pria begitu tuh, teman-teman yang tapi kayak kalau kita tadi kakak cerita tuh, kalau teman-teman yang tomboy nih, yang kakak teman-teman yang perempuan tapi dia penggaya tomboy, itu tuh dia tuh kalau dengan teman-teman laki-laki tuh kayak lu luar biasa gitu, lu bisa, perempuan bisa main bola begitu, itu kayak jadinya keren. Tapi kalau ketemu teman-teman yang ini yang dia laki-laki tapi dia punya gaya perempuan tuh, di sini dia tuh dihujat, dan akhirnya kan dia bergaul dengan kotong yang perempuan. Nanti itu kadang tuh teman-teman yang laki-laki, ini kotong harus kasih benar dia, harus kasih lurus dia. Dulu sekali tuh kotong mungkin kayak bercanda, kayak kotong juga ikut ketawa aja, kotong juga rasa kayak ibu tuh itu selalu benar, tapi kesini juga kotong merasa itu kan memang dong kan memang begitu, itu kan memang karena dong merasa dong sendiri seperti itu, jadi masa kotong harus paksa lah dong begitu. Jadi pokoknya dulu tuh kalau beta juga termasuk yang kalau lihat pandangan teman-teman yang LGBT tuh, dulu sekali tuh beta merasa penyakit terlalu kasar ya kayak sambat tuh lu penjalan tuh salah, tapi kita belajar ya oke, sebenarnya ya kotong bisa memaksakan dong, sama kayak kotong yang perempuan ini kayak contoh beta mau pakai hijab kayak begitu saja tuh, itu kan beta juga melalui proses, apalagi teman-teman yang ini ya yang LGBT tuh itu juga beta pikir dong punya hak untuk dihargai, untuk mendapat respect begitu tuh dari orang-orang, dari pengakuan yang baik lah, positif, yang tempatkan dong juga bukan hanya tempatnya secara umum kayak laki-laki wariana di salon begitu. Nah, jadi pekerjaan yang pekerjaan artinya bukan pekerjaan salon atau kayak bukan pekerjaan yang kayak dibilang pekerjaan lain yang lebih tinggi ya Kak, tapi kayak kebanyakannya begitu tuh Kak. Nah ini Kak, mungkin kayak untuk menutup nih untuk podcastnya hari, Kakak mau menyampaikan apa gitu untuk yang lain, untuk teman-teman kompak, teman-teman orang muda begitu, kemana sih kotong harus bagaimana caranya kotong untuk merubah pola pikir supaya kotong bisa menghargai orang tuh tanpa lihat dia ini LGBT, dia ini apa begitu tuh. Jadi kotong sama saja beda dari kotong ini karena apa? Mungkin pesan dari saya buat teman-teman di luar sana, hargailah perbedaan, karena pada dasarnya memang manusia itu berbeda gitu. Berbeda warna kulit, berbeda jenis rambut, berbeda warna mata, berbeda semuanya, orientasi seksualnya, berbeda gendernya, berbeda identitas gendernya, dan sebagai manusia yang bisa memanusiakan manusia ya salah satu hal yang bisa kita buat adalah yang menghargai perbedaan itu sendiri, menghargai orang lain. Jadi ketika kita sudah bisa menghargai orang lain, maka secara tidak langsung kita juga menghargai diri kita sendiri. Karena kita tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna. Ketika kita menghargai orang lain, kita tidak menghakimi orang lain,
kehidupan kita pasti akan jauh lebih baik daripada setiap hari kita hidup hanya untuk menggunjingkan atau menghakimi atau menyindir atau melakukan persekusi kepada atau kekerasan kepada orang lain. Jadi intinya tuh setiap orang tuh punya hak lah berpendapat, punya hak untuk bagaimana dia memandang sesuatu begitu. Tapi ingat bahwa ketika waktu pola pikir tuh itu dibatasi oleh moral, dibatasi oleh moralitas. Jadi memanusiakan manusia itu tuh penting. Kalau mau dihargai ya, kalau lu mau dihargai ya lu hargai orang juga begitu kan. Nah oke, teman-teman, itu sih yang kita bahas nih hari. Keberagaman tentang LGBT. Betul, saya bisa bahas lebih jauh lah karena ini pembahasan lumayan kayak complicated dan lumayan kompleks ya. Jadi mungkin teman-teman ada punya pendapat lain begitu. Tapi beta pikir namanya orang muda yang membangun bangsa, kalian pasti akan memberikan kontribusi yang baik, menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu sangat penting begitu. Oke, kayaknya itu saja sih perjumpaan kita hari ini. Mungkin kapan-kapan lagi sih Kak Ciko kita kumpul lagi dengan tema lainnya begitu, pembahasan lainnya begitu. Kita tuh kayak sebenarnya kita tuh pikirnya juga kita tadi pasnya ada warna kulit. Padahal namanya keberagaman, namanya gender tuh bukan hanya bilang perempuan laki-laki padahal kau tuh juga beda warna kulit kayak perempuan juga bela standar kecantikan lah apalah begitu. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman kompas.